Keluar dari hidup kekurangan bukan sekadar soal mendapatkan penghasilan lebih besar, tetapi tentang cara seseorang menjalani kesehariannya. Banyak orang terjebak pada siklus kekurangan bukan karena nasib, melainkan kebiasaan yang membentuk pola hidup. Orang-orang yang berhasil keluar dari keterbatasan finansial biasanya memiliki rutinitas dan sikap tertentu yang tampak sederhana, tetapi konsisten dijalankan. Penelitian dalam bidang psikologi perilaku dan keuangan pribadi, seperti yang dibahas dalam buku The Millionaire Next Door oleh Thomas J. Stanley dan William D. Danko, menunjukkan bahwa orang yang sukses secara finansial memiliki pola kebiasaan sehari-hari yang disiplin, hemat, dan terencana. Mereka cenderung fokus pada kontrol diri, perencanaan jangka panjang, dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Dari kebiasaan kecil inilah perbedaan antara orang yang terus terjebak kekurangan dan yang mulai meraih kemapanan muncul. 1. Membuat anggaran dan menaatinya. Mereka tidak sekadar mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi membuat anggaran yang realistis dan konsisten dijalankan. Dengan anggaran, setiap rupiah memiliki tujuan, dan peluang untuk boros pun menurun drastis. Kebiasaan ini melatih disiplin, membantu memahami aliran keuangan pribadi, dan memungkinkan perencanaan untuk tabungan atau investasi kecil. Dari waktu ke waktu, pola ini menjadi fondasi stabilitas finansial. 2. Menghindari utang konsumtif. Orang yang berhasil keluar dari kekurangan jarang membeli sesuatu hanya karena keinginan sesaat, terutama dengan kartu kredit atau pinjaman berbunga tinggi. Mereka hanya mengambil utang jika benar-benar produktif, misalnya untuk usaha atau pendidikan yang meningkatkan pendapatan. Kebiasaan menghindari utang konsumtif membuat mereka tidak terjebak bunga yang menggerus keuangan dan memungkinkan fokus pada pembangunan aset, bukan membayar utang yang tidak produktif. 3. Menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan. Disiplin menabung menjadi kebiasaan utama. Tidak peduli seberapa kecil, mereka selalu menyisihkan sebagian pendapatan secara rutin. Kebiasaan ini membangun rasa aman dan fleksibilitas finansial. Ketika kondisi darurat datang, mereka tidak terguncang, sehingga tetap bisa mengambil langkah strategis tanpa panik. 4. Fokus pada pengembangan skill dan pendidikan. Alih-alih hanya mengandalkan pekerjaan yang ada, mereka meluangkan waktu dan energi untuk meningkatkan keterampilan. Baik lewat kursus, membaca, atau praktik langsung, peningkatan skill membuka peluang pendapatan lebih besar. Investasi pada diri sendiri ini memberi efek jangka panjang yang jauh lebih signifikan daripada sekadar mengejar penghasilan instan. 5. Mengontrol pola konsumsi dan gaya hidup. Orang yang berhasil keluar dari kekurangan memahami bahwa gaya hidup yang terlalu tinggi akan selalu menahan kemajuan finansial. Mereka hidup sesuai kemampuan dan menunda kepuasan instan demi tujuan jangka panjang. Kebiasaan ini mengurangi stres finansial, meningkatkan tabungan, dan membiasakan diri berpikir strategis, bukan impulsif. 6. Membuat tujuan finansial jangka panjang. Mereka memiliki visi tentang kemana uang dan hidupnya akan dibawa. Tujuan jangka panjang bisa berupa membeli rumah, membuka usaha, atau menyiapkan dana pendidikan anak. Dengan tujuan jelas, setiap keputusan keuangan menjadi lebih terarah. Kebiasaan ini membantu menjaga konsistensi dan motivasi, bahkan ketika penghasilan terbatas. 7. Belajar dari kesalahan finansial. Mereka tidak takut salah atau rugi, tetapi selalu menganalisis penyebab kegagalan agar tidak terulang. Setiap pengalaman buruk menjadi pelajaran berharga untuk strategi keuangan berikutnya. Kebiasaan refleksi ini menciptakan pola belajar yang berkelanjutan dan membuat langkah mereka ke depan semakin tepat dan efektif. Keluar dari hidup kekurangan bukan perkara instan. Namun dengan konsistensi menerapkan kebiasaan sehari-hari seperti ini, jalan menuju stabilitas finansial menjadi lebih jelas dan realistis. Orang yang berhasil tidak selalu memiliki keberuntungan besar, tetapi mereka selalu memanfaatkan setiap kesempatan kecil dengan disiplin dan strategi.